Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Nailina. Di sini saya akan mengajar pembelajaran BIPA, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pembelajaran kita yang akan saya sampaikan yaitu tentang aktivitas sehari-hari di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Aktivitas sehari-hari mengenai berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia atau berinteraksi untuk aktivitas sehari-hari dalam bahasa Indonesia ini, kita akan mengenal dari aktivitas sehari-hari Sasa. Berikut aktivitas sehari-harinya. Sebelum itu, dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing ini mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama yaitu fokus pada kemampuan pembelajar menyebutkan aktivitas sehari-hari melalui membaca. Lalu kompetensi dasar kedua menekankan interaksi dalam bahasa Indonesia sehari-hari di Indonesia. Ini penting untuk membangun kosakata dan meningkatkan keterampilan komunikasi dalam situasi kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dalam tujuan pembelajaran BIPA ini, saya berharap kalian mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam berbahasa Indonesia di negara Indonesia ini. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan aktivitas sehari-hari kalian dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang saya ajarkan. Nah, di sini ada aktivitas sehari-hari Sasa. Ini adalah bentuk aktivitas sehari-hari deskriptif, dalam bentuk deskriptif. Saya akan membacakan teks deskriptif aktivitas sehari-hari Sasa. Baik. Sasa tinggal di apartemen Bogor. Setiap hari, Sasa bangun pagi dan berolahraga. Setelah olahraga, Sasa mandi. Lalu Sasa sarapan roti. Siang hari, Sasa berbelanja di pasar untuk bahan masak makan siang. Pulang dari pasar, Sasa memasak. Setelah itu, Sasa makan siang. Lalu, Sasa tidur siang. Sore hari, Sasa menyiram tanaman agar subur. Pada saat malam, Sasa belajar sambil memakan cemilan. Setelah belajar, Sasa tertidur malam. Nah, itu adalah contoh aktivitas sehari-hari Sasa dalam bentuk deskriptif. Di sini ada gambar atau dokumentasi aktivitas sehari-hari Sasa. Yang pertama ini menggambarkan Sasa bangun tidur, lalu di sampingnya ada Sasa yang sedang berolahraga, di sampingnya lagi ada Sasa yang mandi pagi,
Di sampingnya lagi Sasa sedang memakan roti untuk sarapan. Lalu Sasa berbelanja di pasar. Setelah itu Sasa memasak dan makan siang. Sore harinya Sasa menyiram tanaman agar subur. Lalu gambar yang di sebelah yaitu Sasa sedang belajar dan makan cemilan. Setelah itu Sasa tertidur. Sasa tidur malam. Baik, dalam pembelajaran BIPA ini terdapat penilaian membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Sini saya sudah membacakan teks deskripsi tadi. Lalu kalian menjawab pertanyaan dari saya, yaitu pertanyaan pertama, di mana Sasa tinggal? Lalu pertanyaan kedua, apa aktivitas Sasa di pagi hari? Lalu pertanyaan yang ketiga, di mana Sasa berbelanja? Dan kenapa Sasa menyiram tanaman? Itu adalah penilaian membaca yang sudah saya bacakan tadi, teks deskriptif. Lalu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Lalu ke menulis, kalian menuliskan teks deskriptif singkat mengenai aktivitas sehari-hari kalian. Ini untuk penilaian menulis. Lalu untuk penilaian menyimak, kalian mendengarkan saya membacakan teks deskriptif aktivitas sehari-hari Sasa tadi, dan kalian memilih apakah pertanyaan yang saya tampilkan ini benar atau salah. Kalau pertanyaan saya benar, kalian bisa mengasih tanda centang di bagian kolom lingkaran. Sedangkan kalau bacaan yang saya tampilkan ini salah, kalian bisa mengasih tanda silang. Kalian harus menyimak baik-baik yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya bacakan tadi teks deskriptif aktivitas sehari-hari Sasa. Lalu untuk berbicara ini, kalian menceritakan aktivitas sehari-hari kalian yang sudah kalian tulis tadi. Kalian berbicara di depan kelas atau di depan teman-teman kalian, menceritakan aktivitas sehari-hari kalian. Kalian berbicara dan menjelaskan aktivitas sehari-hari kalian secara singkat dan benar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, dalam kelas ini fokus pada kompetensi dasar 1 untuk menyebutkan aktivitas sehari-hari melalui membaca
Dan kompetensi dasar 2 untuk berinteraksi dalam bahasa Indonesia sehari-hari melalui penilaian beragam pembelajar diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Keseluruhan kelas ini bertujuan membekali pembelajar dengan keterampilan berbahasa yang relevan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sekian dari saya, Sania Nailulmuna. Apabila ada salah kata atau kurang dimengerti dalam menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.